Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan ujian akhir semester genap tahun 2023 program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, mata kuliah Inovasi Sosial. Saya Muhammad Basaruddin Aswahani, nomor pokok mahasiswa 22060200532. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk membahas dampak inovasi sosial pada kampung tematik studi pada Kampung Batik Semarang. Kampung tematik merupakan program inovasi sosial dari Pemkot Semarang untuk melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ini berada di bawah kepengurusan Bapeda Kota Semarang, khususnya di Subbidang Sosial Budaya. Selain itu, program ini juga bekerjasama dengan OPD, Organisasi Perangkat Daerah yang terkait. OPD ini ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan daerahnya. Kampung tematik secara resmi disahkan di pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2016. Program ini merupakan konsep pemberdayaan masyarakat, di mana pemerintah melakukan stimulus kepada masyarakat untuk membantu memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat, sehingga nantinya bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konsepnya, kampung tematik ini merupakan upaya penanganan kemiskinan dan pemukiman kumuh dengan menggunakan sistem triple helix, yaitu melibatkan 3 peran aktor dalam proses implementasi programnya, yaitu peran pemerintah, private atau bisnis, dan akademisi. Melalui kerjasama, para aktor ini dapat mengumpulkan sumber daya dan menyepakati prioritas kerjasama. Solusi inovasi baru dapat dibuat dalam situasi kompromi yang muncul. Ketiga aktor ini, yaitu universitas, industri, dan pemerintahan, diharapkan memiliki logika dan tujuan yang berbeda, namun dalam interaksinya hubungan antara ketiganya mampu menghasilkan sebuah pertukaran berbagai sumber yang diharapkan dapat membantu mendamaikan perbedaan-perbedaan yang ada dan menciptakan struktur pengorganisasian yang saling menguntungkan. Universitas dan perusahaan diasumsikan memiliki pengetahuan yang saling melengkapi, sedangkan pemerintah dapat membantu menciptakan pasar baru atau mengubah peraturan permainan. Konsep dasar berikutnya adalah collaborative governance, di mana lahirnya konsep tata kelola kolaboratif atau collaborative governance tidak terlepas dari masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah itu sendiri karena adanya informasi yang kurang lengkap atau kontradiktif, lingkungan yang berubah dengan cepat, dan meningkatnya ketergantungan antara pemangku kepentingan. Collaborative governance merupakan struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan orang secara konstruktif, melibatkan batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan dan atau ruang publik, swasta dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dilakukan dengan cara lain untuk mencapainya. Pada collaborative governance terdapat 5 pilar yang harus saling terkait satu sama lain, yaitu social innovator, public authorities, businesses, civil society, dan school and university. Dasar pemilihan berikutnya terkait dengan kampung tematik ini adalah terkait dengan inovasi sosial itu sendiri. Inovasi sosial sendiri dimulai dengan ide-ide baru tentang orang, produk, layanan, dan pasar yang mengarah ke bentuk organisasi baru dan praktek bisnis. Dengan gagasan dan praktek baru ini, muncullah perubahan sosial yang mengubah pola alokasi sumber daya dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Elemen inti dari inovasi sosial ini adalah satu, tujuan sosial, kebaruan ide dan solusi, aturan dan praktek baru, adanya proses dan hasil sosial, di mana keseluruhannya menunjukkan sifat kompleks dan berbagai dimensi inovasi sosial. Prinsip inovasi sosial memeriksa proses inovasi sosial dari waktu ke waktu dan dilema pengambilan keputusan dan tata kelola dalam ruang publik dan swasta yang menjawab pertanyaan regulasi ekonomi. Tujuan inovasi sosial membahas tujuan dan pencapaian sosial, hasil dan dampak inovasi sosial di tingkat mikro, meso, dan makro,
dalam jangka pendek dan panjang. Inovasi sosial sendiri bukanlah proses yang linier. Inovasi ini berawal dari sebuah ide, berkembang melalui tahapan-tahapan sesuai dengan modus operandi dan diakhiri dengan produk komersial. Inovasi sosial bergantung pada sumber daya dan kemampuan yang berbeda, skema kolaboratif terbuka, model bisnis baru, sistem pengetahuan distributif dan kompetitif. Berikutnya kita akan membahas tentang profil Kampung Batik Rejomulyo. Kampung Batik Rejomulyo merupakan kampung tematik di mana kampung tematik ini merupakan salah satu program pembangunan dari pemerintah Kota Semarang yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kampung tematik ini dibentuk untuk membuka destinasi wisata baru berbasis kearifan lokal yang menonjolkan potensi dari suatu wilayah melalui pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pengembangan kekuatan yang dimiliki masyarakat supaya dapat mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Beberapa contoh kampung tematik yang terdapat di Kota Semarang ialah Kampung Batik, Kampung Pelangi, Kampung Jawi, Kampung Kulitan, serta kampung yang lain. Salah satu kampung tematik yang sudah ada sejak tahun 2016 dan masih diminati banyak wisatawan hingga kini adalah Kampung Batik Rejomulyo. Kampung Batik Rejomulyo ini sendiri diperkirakan sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda, yaitu pada abad ke-18. Namun pada tanggal 15 sampai dengan 19 Oktober tahun 1945 terjadi peristiwa pembakaran oleh tentara Jepang di Kampung Batik pada saat pertempuran 5 hari di Semarang. Kampung ini sempat ditinggalkan oleh seluruh warganya, dan setelah kembali dari pengungsian, para warga tersebut tidak lagi melaksanakan kebiasaan atau keahliannya dalam membatik. Usaha untuk mengembalikan Kampung Rejomulyo menjadi kampung batik kembali terus dilaksanakan oleh Pemkot Semarang melalui berbagai usaha yang ada. Dan pada tahun 2011 pemerintah Kota Semarang menjadikan Kampung Batik Rejomulyo ke dalam kawasan cagar budaya yang diatur dalam Perda nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Kemudian ditambahkan lagi oleh Surat Keputusan Wali Kota Semarang nomor 050/799 tentang penetapan lokasi dan tema kampung tematik Kota Semarang di tahun 2016. Kampung Batik ini dipilih sebagai kampung tematik di Kota Semarang karena memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara swadaya dan berkelanjutan. Batik menjadi tema pokok yang menggambarkan potensi sosial atau ekonomi masyarakat di Kampung Batik serta memberikan makna tertentu dalam kehidupannya. Lokasi Kampung Batik ini sendiri berada di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Daya tarik yang ditawarkan oleh kampung ini adalah wisata edukasi mengenai proses pembuatan batik, sejarah batik, terdapat mural-mural yang dapat dijadikan sebagai tempat bersuah foto, adanya pelatihan membatik bagi wisatawan, serta adanya oleh-oleh khas batik Semarangan yang dijual oleh masyarakat setempat. Selain itu, di sini juga terdapat barang-barang antik yang dipajang atau dipamerkan seperti rumah kuno, sepeda antik, kursi antik, untuk menciptakan suasana seperti zaman dulu. Selain itu, dekorasi-dekorasi di Kampung Batik juga bernuansa kesenian Jawa, seperti wayang, batik, mainan, topeng, dan lain sebagainya. Perkembangan pariwisata di Kampung Batik ini bukan hanya berasal dari bantuan pemerintah, melainkan juga karena adanya upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka.
serta partisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak di atas kakinya sendiri serta memiliki daya saing melalui berbagai kegiatan pemberdayaan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan yang telah disusun oleh masyarakat. Terdapat 4 OPD di Kota Semarang yang dilibatkan oleh Bapeda dalam program kampung tematik di Kampung Batik ini, yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Tata Kota dan Perumahan, Dinas Kerajinan Nasional Daerah, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pemkot Semarang juga bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara atau PLN untuk mengadakan Corporate Social Responsibility di Kampung Batik. PLN memberikan bantuan berupa peralatan membatik, penerangan, proyektor, serta kanopi untuk membantu pemberdayaan di Kampung Batik. Selain bantuan tersebut, Pemkot Semarang juga memberikan bantuan berupa dukungan promosi mengenai Kampung Batik sebagai ikon batik Kota Semarang. Sehingga pada setiap event yang ada maupun melalui sosial media, Pemkot Semarang melakukan promosi terkait Kampung Batik. Sedangkan CSR yang dilakukan oleh PT PLN Persero, Distribusi Jateng dan DIY yang bekerjasama dengan pihak akademisi, dalam hal ini Politeknik Negeri Semarang, adalah program bina lingkungan yang dimulai pada tahun 2017. Implementasi kebijakan kampung tematik di Kelurahan Rejomulyo ini memiliki tujuan yaitu pembentukan identitas atau tema dari kampung yang melibatkan partisipasi masyarakat, peningkatan potensi sosial, peningkatan ekonomi masyarakat, dan juga perbaikan lingkungan. Tujuan itu melibatkan beberapa pihak yang terlibat untuk mewujudkannya, antara lain pemerintah, swasta, dan akademisi. Kampung tematik ini memberikan dampak yang lumayan signifikan, di antaranya pada dampak lingkungan, mampu mengubah lingkungan kumuh menjadi tidak kumuh melalui perbaikan kondisi lingkungan. Kampung Batik ini memiliki wilayah yang sangat terawat dan penuh dengan hiasan pada dinding-dinding rumah warganya serta fasilitas-fasilitas yang lengkap seperti pos kampling, televisi, rumah baca, dan spot-spot untuk bersuah foto yang berkonsep sejarah dan budaya tentang Kota Semarang. Kerjasama serta partisipasi masyarakat merupakan komponen yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan maupun program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah, di mana masyarakat di Kampung Batik ini sudah berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan wilayahnya. Sedangkan pemerintah dalam hal ini melakukan pengawasan, memberikan stimulus, bantuan untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat di Kampung Batik dalam upaya pemerintah dalam pemberdayaannya dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta ikut dalam pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dampak yang lain adalah peningkatan kepedulian masyarakat dan membentuk identitas kampung sebagai spirit pembangunan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dalam proses pengembangannya, kampung tematik di Kampung Batik ini banyak sekali perubahan terkait dengan masyarakat di dalamnya. Dampak secara ekonomi yang jelas telah mengangkat potensi lokal dan sosial masyarakat setempat. Sesuai dengan namanya, Kampung Batik berfokus pada pengangkatan potensi lokal yang dimiliki Kelurahan Rejomulyo ini, yaitu kerajinan batik khas Semarangan. Selain menjual kain-kain batik, masyarakat juga berinovasi dengan membatik menggunakan media yang beragam. Tidak hanya dengan kain, namun juga kayu atau media-media lain yang bisa digunakan dalam perkembangannya. Batik dapat dikatakan sebagai penggerak ekonomi lokal serta sarana peningkatan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalamnya serta menjadi upaya peningkatan perekonomian lokal. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.